Karena setiap orang yang lahir dari Allah sudah lahir dengan tujuan dan maksud Tuhan. Every human being lahir dengan tujuan maksud Allah. Dan di dalam tujuan itu ada vision. Visi itu gambar akhir kamu jadinya kayak apa selama di bumi. Mau 70 tahun kemudian, 80 tahun mau jadi apa? Hari ini kelahiran RI yang ke-80 tahun. Dan kita mesti tahu bahwa hari kelahiran adalah hari kemauannya Tuhan. Dan itu hari yang ditentukan oleh Tuhan. Ini adalah hasil mimpi dari pemuda-pemudi Indonesia yang bersumpah di tahun 1928. Yang mendesak Bung Karno dan Muhammad Hatta segera secepatnya memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Di belakang semua proklamasi Republik Indonesia adalah grup Yong Java, Yong Manado, Yong Ambon, Yong Sumatera, Yong Kalimantan. Semua orang pemuda yang selama 1-2 dekade memproklamirkan dan rapat terakhir di Jalan Keramat. Siapa yang penduduk di daerah Keramat? Itu daerah Keramat benar-benar. Karena keramatnya Sumpah Pemuda, makanya kemerdekaan Republik Indonesia dicetuskan. Karena anak mudanya nggak terima lagi, capek hidup ditindas terus, digoblokin, ditololin, dikacungin, udah gitu dirampok di tanahnya. Dan pemuda-pemuda Indonesia marah sekali, diculiknya Bung Karno Muhammad, cepat proklamirkan kita merdeka. So semua makanya di pidatonya ditulis dengan secepat-cepatnya. Memang harus cepat. Karena setan kalau masuk itu cepat sekali. Di mana ada pembukaan-pembukaan, setan akan masuk kepada kamu. Jangan mau. Jangan kita kasih tempat buat setan lagi. Jangan kita kasih tempat buat pikiran pola penjajahan. Ada amin? Orang Belanda udah keluar. 2005 resmi katanya beritanya. Indonesia bebas dari penguasaan pola pikir dan hukum-hukum Belanda. Kalian tahu gak hukum Indonesia masih Belanda semua? Tanya sama si Natali itu. Mana pengacara kita itu? Oke, dan satu hal yang hebat, Bung Karno dikucilkan. Karena deklarasi itu ditangkap, dia dikucilkan ke Flores. Dan di Flores dia kenal Alkitab. Dan di situ keluar pencetusan Hari Pancasila. Pancasila itu powerful. Karena itu yang menyatukan 37 provinsi, 17.000 pulau, dialek, suku, warna kulit yang berbeda-beda menjadi satu. Bagaimana caranya kerajaan surga berkata kamu akan terima kuasa setelah Roh Kudus turun pada kalian? Apa kuncinya untuk terima kuasa itu? Persatuan. Dengan satu hati, satu tempat, satu bahasa, seia sekata, dan Roh Kudus dicurahkan pada orang murid Yesus pertama kali, 120 orang di Yerusalem. Kesatuan adalah alat perang yang ditakuti iblis. Lihat perkawinan yang bercerai. Lihat perkawinan suami ada di gereja ini, istri di gereja mana. Suami kepala sel, istrinya gak mau ke sel. Did you see how the devil, bagaimana iblis memenangkan atas kerajaan dia, atas keluarga Tuhan. Kalau kamu gak sehati suami istri sama anak, kalian tidak membawa berkat Allah untuk hidupmu sampai generasi ke-1000 sukses. Saya gak percaya ada orang ikut Tuhan. Papi mami ikut tuh anaknya melarat 1000 generasi kemudian. Enggak ada di Alkitab. Enggak ada ayatnya. Karena Allah kita tidak melahirkan kita untuk dikutuk. Kedahsyatan generasi muda bagi kelahiran Republik Indonesia sebagai bangsa dan negara yang berdaulat itu sangat instrumental. Makanya saya turun tangan buat Ignite. Orang tua jangan titipin Ignite ke saya. Besarkan Ignite itu. Dalam kehidupan sehari-hari untuk mereka hidup di bawah berkat untuk sukses, berkat untuk menang, berkat untuk merdeka. Ada amin. Orang tua mau cerai urusan, orang tua mau melarat urusan, tapi anak-anak bisa dikasih pengenalan akan Yesus. Makanya Yesus berkata di Matius 19, jangan halangi anak-anak datang padaku. Justru mesti orang tua yang mempengaruhi supaya anak datang ke Yesus. Jangan dibawa ke sekolah minggu. Kamu bawa ke Yesus setiap hari. Dan tidak perlu tergantung. Itu kalian mesti berkati Ibu Eka, Marisa, Aci,
Yuni, semua yang menabur dirinya, Lira, MC yang kocak kita tadi itu, semua membantu. The best they know how untuk menjadi pengasuh hanya 45 menit seminggu sekali. Bagaimana bisa merubah anakmu? Watak itu dibentuk di keluargamu. Justru kasihan yang melayani di Children Church. Oke? Saya akan memakai kata Children Church, gereja anak, tidak pakai lagi treasure land. Sebab anak-anak mesti tahu mereka bergereja. Mereka berjemaat, bukan hanya di negeri-negeri yang penuh harta. Karena mereka hartanya. Ada amin? Di gereja anak ada harta, namanya anak-anak kita. Ada amin? Ini gereja, ini bukan komunitas. So mari kita bermimpi besar bersama-sama dengan Tuhan Allah kita. Untuk kehendak Allah digenapi di negeri tercinta Indonesia. Because God loves dreamer. Allah sangat cinta pada pemimpi. So tiap hari orang tua mesti bagikan mimpi ke anaknya. This is a big dream yang Tuhan mau kasih. Bagian kamu yang mana? Come on, let's dream. Karena setiap orang yang lahir dari Allah sudah lahir dengan tujuan dan maksud Tuhan. Every human being lahir dengan tujuan maksud Allah. Dan di dalam tujuan itu ada vision. Visi itu gambar akhir kamu jadinya kayak apa selama di bumi. Mau 70 tahun kemudian, 80 tahun mau jadi apa? It's what you become, not what you do. Oke, kamu bisa do yang stupid, yang tidak menguntungkan sama sekali bagi kamu maupun anak-anakmu. But if you do apa yang visi katakan, kamu akan disiplin hidupnya. Karena orang tanpa visi liar. Seorang dengan visi disiplin. Anda mau lihat orang rajin? Tanya visimu apa? Tapi kalau semua undangan ya, diajak teman ya, semua handphone ya pergi. Itu bukti kamu gak ada vision tuh. Dan kalian cuma ngomong no karena macet di jalanan. Jalanan gak ada halangan untuk kamu mencapai visi Allah. Mau hujan kayak, mau badai kayak, mau banjir kayak, mau macet kayak, vision membakar hati kamu. Kalau enggak ada, Soekarno-Hatta berani mendeklarasikan. Itu cepat-cepat dibikin loh proklamasinya. Semua cepat-cepat. Gak mungkin satu negara. Bendaranya istrinya Bung Karno yang jahit. Nyak sama Suyatim. Apa Mbak siapa itu? Anak pemuda juga yang jahit. Yang ngetik juga proklamasi. Anak pemuda. Semua in a hurry. Kenapa? Karena setan mau rebut kemerdekaan kita. So umat Tuhan di Indonesia, kamu lahir di negeri ini. Untuk diberkati di negeri yang Tuhan izinkan kamu dilahirkan. Mau halal gak halal, sikat aja. Mau benar gak benar, pokoknya aku dapat uang. Dan saya baru tahu, di usia 36 tahun, ternyata hati saya hampa. Ternyata saya gak punya arahan sama sekali. Udah juara sekolah lulusan luar negeri, sudah meraih posisi, jadi terkenal, memiliki banyak rumah di Amerika. Apa hasilnya? Zero. Kenapa zero? Hampa. Apa tujuan dengan hati hampa? Duit habis kok kayak keran. Gampang didapat, gampang habis. Betul apa tidak? Kamu nggak pernah punya apa-apa, bersyukur. Berbagailah orang yang miskin di hadapan Allah. Blessed be the one who was poor. Supaya kamu bisa mengandalkan segala sumber kehidupan kamu. Bukan kekuatan kamu. Udah bangga kuat, mentok, nggak tahu kemana-mana. Tetap nggak dihargai. Tetap pabrik saya nggak menghargai. Ternyata yang dihargai adalah karakter. Anak yang baik. Bukan juara-juara dan jadi sombong. Saya kompetitor ayah saya loh di bisnis loh. Saya bukan penerus perusahaannya. Saya kompetitor bapak saya. Karena itu yang dia bikin. Makanya orang tua hati-hati sama mulutmu. Jangan ngutukin anak loh tiap hari. Anakmu hidup dalam kegelapan. Anakmu hidup sial. Karena mulut orang tua. Dasar lu anak sial. Males kamu. Terjadi. Karena hidup dan mati di kuasa mulut. So apa itu berkat? Berkat adalah impartasi kuasa supernatural dari Allah ke dalam kehidupan manusia melalui firman Tuhan yang diperkatakan oleh otoritas yang didelegasi oleh Tuhan Allah. Tulis cepetan supaya kamu berkati orang-orang di Kersel kamu. Jangan cuma laporan ke apostle ini saya kayak tong sampah. Si ini begini, shut up man. Bless them. Berkati mereka. Selalu balas keburukan, kejahatan dengan berkat. Jangan bikin drama sinetron. Kamu berjemaat di sebelah aja tuh.
So apa itu berkat? Katakan sama-sama. 2, 3. Berkat adalah 2, 3. Impartasi kuasa supernatural dari Allah ke dalam kehidupan manusia melalui firman Tuhan yang diperkatakan oleh otoritas yang didelegasi oleh Tuhan Allah. So saya mau tanya, otoritas siapa? Anak-anak di bawah otoritas siapa? Orang tua dong. Bapak ibu gimana sih? Bagaimana anak bisa tahu firman kalau nggak orang tuanya nggak ngomong? Siapa otoritas gereja GGA? Apostle dong. Siapa ke otoritas keluarga kamu masing-masing? Orang tua. Makanya orang tua tuh jangan jelek-jelekin anak. Anak saya susah. Anak ini keras. Kamu membawa anakmu di bak kutuk, di bak kegelapan. Dan jangan datang ke pendeta dengan air mata buaya. Minta-minta didoakan. Where is your mouth is cursing your children. Anakmu dikutuk-kutukin sendiri. Modelnya nadanya mengeluh. Tapi sebetulnya kontennya kutukan loh. Ishak mengutuk Esau. Pada waktu dia tidak mendapat berkat dari Ishak. Karena Yakub yang mengambilnya. Dan tidak bisa diambil loh. Sekali berkat dilepasin orang tua. Gak bisa dibatalin. Dahsyatnya tuh berkat tuh. So di zaman dahulu. Imam Harun diperintahkan Allah untuk menyampaikan berkat atas bangsa Israel. Atas bangsa loh. Kalau setiap keluarga di gereja diberkati, kira-kira bangsa itu diberkati gak? Of course. Segera setelah berkat Allah diperkatakan atas Israel. Kalian tahu setiap tutup ibadah saya selalu pakai berkat ini? Segera setelah diperkatakan atas Israel, Tuhan Allah mencurahkan kekayaan supernatural atas bangsa Israel. Makanya Allah selalu ngomong, I will bless them. Itu kalau udah ngomong kayak gitu, urapan kuasa Roh Kudus bekerja dan tidak bisa batal. Dan anaknya gak usah baik dulu. Jangan anaknya tunggu sempurna. Gak ada orang sempurna, orang tua juga gak sempurna kok. Ada amin. Sebab kenapa kok Allah berkata, I will bless them. Sebab Anda dilahirkan untuk diberkati. Katakan sama-sama, saya dilahirkan Allah untuk diberkati. 1, 2, 3, saya dilahirkan Allah untuk diberkati. Bukan kemauan orang tua saya lahir. Tapi kehendak Allah saya lahir. Betul atau tidak? Betul? Siapa yang bikin kamu 9 bulan di rahim ibumu? Allah atau orang tuamu? Of course. Siapa yang bikin kamu keluar 9 bulan kemudian dari rahim ibumu? Siapa yang bikin 9 bulan kemudian? Allah. Apa urusan orang tuamu? Mereka cuma bejana. Oke. So di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ini berkat langsung. Abram dipilih langsung diberkati. Karena untuk perjalanan itu dia butuh kuasa Allah. Dia butuh urapan Roh Kudus. Gak bisa melakukan semua firman Tuhan tanpa kuasa itu. Makanya kata berkat sama dengan diberdayakan. Berkat artinya di-empower. Jangan kutukin suami yang main gila. Jangan kutukin suami yang pasif. Berkati. Dan apa yang gak ada kamu panggil seperti ada akan terjadi. Ada amin. Katakan sama-sama berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub bagi aku, istriku dan keluargaku. Suami-suami. 2, 3. Berkat Allah kepada Abraham. 2, 3. Untuk aku, istriku, anak-anakku, komselku. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Ngomong dong, ini berkatnya nih. Kamu suka ngomong tiap hari ke anakmu. 2, 3. Pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Kamu bisa artinya pergi dari budaya nenek moyangmu. Pergilah dari cara hidup nenek moyangmu. Dan datanglah ke negeri yang Tuhan tunjukkan. Yaitu kerajaan surga. Amin. Oke, nomor ayat 2. 2, 3. Allah berjanji apa? 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kalau ayah ngomong gini tiap hari sama anaknya, masa sih keluarganya bangkrut? Jangan ngomong, belajar yang benar, jangan malas. Antara berkat dikutuk langsung. Rapotnya mesti biru ya. Awas kalau nggak 100. Itu bukan berkat, itu ancaman. Kamu kutip ayat 2 ini. Setiap hari kepada anakmu. Sebelum dia bangun, sebelum dia makan pagi.
Di meja makan sama-sama. Makanya orang Yahudi selalu merayakan Sabat. Kenapa setiap Jumat malam Sabat jam 6 sore. Satu keluarga berkumpul untuk bapak ibu lepaskan berkat ke anak-anaknya. Harus. Tidak ada negara sekaya Israel. Itu negara cuma 2,7% dari total penduduk dunia. Tetapi menguasai 80% dari semua Nobel Prize, Pulitzer Prize, semua Israel yang pegang. Kamu pegang semua iPad, itu pakai Intel dari semua di perusahaan Yahudi. Gak ada yang gak perusahaan Yahudi. Kenapa? Because they are blessed. Orang tuanya selalu berkati. Jangan ngemis sama anak, berkati anak itu. Yang ketiga, katakan sama-sama. Ayah, 2, 3. Aku akan memberkati. Orang-orang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu. Semua orang, semua kaum di muka bumi akan mendapat. Kaum itu family. Kalau Anda pakai Alkitab bahasa Inggris. All family will be blessed. Allah itu fokus ke family. Nah, kenapa Allah mau memberi berkatnya? Why? Kenapa dia selalu mau memberkati kita? Karena dia adalah Bapa kami yang di surga. Bapak mana mau ngutuk anaknya? Dia Bapak yang penuh kasih. Dia menghendaki keturunan Abraham menerima yang terbaik di hidup ini. Katakan, Allah Bapa kami yang di surga, mengharapkan, merindukan yang terbaik buat anak-anaknya. So nomor 1, jadi anak dulu dong. Kalau bapak mamanya jadi anak Allah, anaknya akan dibimbing oleh bapak mama yang anak Allah untuk mengenal Allah yang memberkati bapak anaknya. Ada amin? So simple as that. Anda mau tahu anakmu sial, buruk, terkutuk, menjadi bullier di sekolah because of what you say at home. Hati-hati. Kenapa sih kok Allah itu memberkati itu? Karena dia mencintai kita. Why? Kenapa dia cintai kita? Sebab karakter Allah Bapa, kamu foto ya, saya ringkasin nih. Allah Bapa kita memiliki kasih karunia yang tak kenal batas. Allah Bapa kita kasihnya tak kenal batas, tak bersyarat. Belas kasihannya tidak kenal batasan. Rahmatnya baru setiap pagi. Bahwa dia adalah Tuhan dan perisai yang melindungi anak-anakmu. Yang melindungi kita masing-masing. Dialah kemuliaan kita. Dan yang mengangkat kepala kita. Gak ada yang stres. Angkat kepala, tidak ada yang depres. Kenapa kok dia itu sukanya memberkati? Sebab dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dia yang memberitahu kepada kita apa yang perlu kita lakukan. Betul apa tidak? Dia berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku yang memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Allah kita, Allah yang baik dan luar biasa. Bapak yang dahsyat, mana ada anak yang disesatin. Dan saya menjelaskan, Bapak kita itu mau memberkati kamu, kenapa? Karena dia penasehat ajaib kita. Katakan sama-sama, saya 95, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Siapa itu? Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja. Kenapa kalau Bapa kita mau berkati kita? Because dia penasehat ajaib. Dia Bapa yang baik, Bapa yang kekal, gak pernah mati. Selalu kita punya Bapa, gak ada jadi yatim piatu. Ada amin? Dia adalah Amsal katakan Salomo berkata, sahabat yang lebih karib daripada saudara kita. Penghibur, Paulus berkata, dia penghibur kita. Saat kita mengalami ketekanan, saat kita mengalami serangan, Bapak kita penuh belas kasihan. Dia adalah sumber penghiburan kita. Ada amin? Kamu bikin ringkasan sendiri gini loh. Bagikan ke keluargamu. Dan ia berkata, Mazmur 18 ayat 2, dia mengasihi engkau, Tuhan kekuatan kita. Ada amin? Dia penghibur kita, Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku, perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyian aku bersyukur. Umat Tuhan keluarganya penuh nyanyian. Karena penuh ucapan syukur. Kenapa? Sebab kenapa dia mau berkati kita semua? Sebab punya dialah segala binatang di hutan. Beribu-ribu hewan di gunung. Kamu gak usah cari uang susah-susah. Orang Bapak kita yang punya segalanya kok. The problem is kamu gak pernah katakan supaya terjadi pada hidup kamu. Kamu pertanyakan bukan kamu perkatakan.
Kenapa kok dia mau berkati kita? Sebab dia berkata melalui Nabi Hagai 2 ayat 8. Aku goncangkan semua bangsa. Mesir pun ku goncangkan. Sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan penuhi rumahku dengan kemegahan firman Tuhan. So, semua ini milik kita. Semua ini karakter Allah Bapa kita. Indonesia akan makmur kalau mulut orang gereja yang mengaku Kristen, ngaku Yesus Tuhan akan ngomong berkat Tuhan. Lakukan kepada anak-anakmu, lakukan kepada istrimu, lakukan kepada semua orang yang di rumahmu. Gak mungkin rumah tanggamu bokek loh. Gak mungkin. Gak ada ketakutan. Karena kasih Allah yang sempurna menelan ketakutan. Ada amin? So kita mesti hati-hati dengan apa yang kamu katakan. Kenapa? Kenapa? Sebab Yesus berkata, Yesus sendiri berkata, menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Menurut ucapanmu engkau akan dihukum. So dari mana kamu sial? Kamu lihat kesialan, kamu lihat ketidakberuntungan. Dari mana kamu lihat susah sekali hidup itu? Dari apa yang kau katakan? Jadi gak peduli lulusan sekolah mana, mau Amerika, emperan, gak kuliah, gak cuma lulus SD kelas 6, gak peduli. Mulut kalian ada kuasa mematikan atau menghidupkan. So hati-hati, saya belajar di Matius 17. Hati-hati sekali, ada mujizat dalam mulutmu yang mencari kesempatan untuk diperkatakan, untuk menjadi kenyataan. Kamu foto ini. Saya capek dengerin laki-laki perempuan cengeng-cengeng kayak ngomong gak ada giginya. Gemes sekali loh. Apa bedanya sih tetangga sebelah yang gak kenal Yesus, gak lahir baru sama kamu kok sama sih, menjijikan buat saya loh. GGA gak hidup karena kamu hebat, kamu setor duit loh. GGA hidup karena perkataan kamu. Bukan karena uang ada apa enggak. Sama sekali. Abraham mesti meninggalkan segala-galanya. Butuh uang apa Tuhan? Betul atau tidak? He doesn't need money. He needs the word yang empower. So dikatakan di sini. Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu. Sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja. Kamu dapat berkata-kata kepada gunung ini. Pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah. Takkan ada mustahil bagi kamu. So mujizat sejauh mana? Pendetanya, tergantung pendetanya khotbah. Atau mujizat bisa terjadi kapan saja, di mana saja, di hari apa aja, tanggal berapa aja, jam berapa aja. Bisa gak? Tergantung apa? Tergantung apa? Apa yang kau ngomong? Gak ada orang bercerai. Kalau gak pernah ngomong, gue cerai aja kayak gini, gue cerai. Terjadilah, ada kuasa. Itu mujizat cerai akan terjadi itu. Hati-hati dengan kata-kata itu. Either mujizat akan terjadi atau kutuk yang akan terjadi. Kematian atau kehidupan. Sejauh napas yang menggerakkan lidahmu. Kenapa kok Abraham disebut bapak segala bangsa? Kenapa kok dia disebut bapak iman? Why? Kenapa kok Abraham ini dari 100 tahun udah mati pucuk, gak punya anak, satu aja gak punya. Bagaimana Allah berkata kamu akan jadi bapak segala bangsa? Vision. Selalu di luar kemampuan manusia. Vision selalu digenapi Allah. Bagi orang yang cinta pada Allah. Vision membuat kamu hidupnya dipersiapkan, di planning. Gak ada orang pakai visi, gak planning. Ngalur ngidol, apa aja semerawutan dikerjain. Gak ada agenda, gak ada jam, kerja non-stop. Semua juga begitu. Kamu mesti tahu kapan kamu pulang. Kamu mesti tahu kapan kamu duduk diam di kaki Tuhan. Kamu mesti tahu kapan kamu belajar Alkitab. Masa itu dilantarkan semua. Demi apa? Demi supaya orang bangga sama kamu karena kamu sibuk. Gak ada hasilnya. Satu orang yang mengerti visi Tuhan. John Stuart Mill berkata. Lebih powerful daripada 99 manusia pasif. Yang kumpul rame-rame tapi gak ngapa-ngapain. Kenapa Abraham disebut bapak iman? Kenapa dia disebut bapak segala bangsa? Ayat 17 Roma 4. Seperti ada tertulis. Engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa. Apa yang Allah katakan gak ada orang bisa batalin.
Kamu mesti punya pengertian ini. Kalau enggak kamu malas baca Alkitab. Apa yang Allah sudah tegaskan tidak ada orang bisa batalkan. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Abraham gak percaya orang, Abraham percaya Allah. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya. Katakan sama-sama, 2, 3. Apa yang gak ada menjadi. Apa yang gak ada menjadi. Apa yang gak ada menjadi. So anak ini belum pintar, anak ini belum rajin, gak apa-apa. Katakan lu rajin ya nak, lu pagi-pagi bangun sama-sama kita ya nak. Luar biasa nak, sambil diseret masuk kamar mandi disiram air dingin. Karena disiplin mesti dibikin. Tapi dengan disiplin lepasin berkat. Jangan ditampar, jangan ditendang, jangan didorong, jangan dimaki-maki, dimandiin sambil maki-maki. You kill. Tetap kamu ngomong berkat. Kamu panggil yang gak ada seperti yang udah ada. Aku lihat kau juara kelas. Aku lihat kau rajin. Kau tahu bagaimana mengatur hidupmu. Kamu populer. Kamu kepala bukan ekor. Apa susahnya ngomong seperti itu? Dan setelah kita ngomong kayak gitu yang bahagia kita sendiri. Ya, sebab kita mengatakan kata-kata yang menghibur. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Bahwa ia akan menjadi. Kuncinya percaya dulu. Gak ada harapan, gak apa-apa. Allah ngomong pasti terjadi. Aku gak tahu. Saya gak mau stres. Biar Allah yang bikin janji yang stres. Mari kita bikin Allah stres. Ada apa? Tiap hari bikin Allah stres. Tantang dia tiap hari. Pokoknya gue gak mau tahu ya. Mau hujan, mau badai, mau tsunami, kayak mau apa. Aku percaya. Kau berkata, keluarga aku akan dipulihkan. Perkawinan ini akan makmur. Anak cucuku akan besar. Akan menjadi raja-raja. Bukan penggemar dunia. Bukan bintang dunia. Tapi menjadi raja-raja. Persis janji Allah di kitab Wahyu 5. Ada amin? Mau badai berlalu. Bodoh amat. Orang dunia aja punya perumpamaan. Apa? Biar anjing menggonggong si kafilah. Gitu dong. Gak usah pakai kaca spion kiri. Gak usah pakai kaca spion kanan. Lihat ke depan. Pakai kacamata kuda. Ada amin. Imannya Abraham tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Kalian, mamnya Sandra berkata, terima kasih saya didoain. Saya sudah bisa berdiri berjalan. Terima kasih. Well, tubuhnya gak jalan pun. Kalau imannya hidup, kamu akan pasti hidup. Yang dibutuhkan bukan badan dulu. Iman dulu. Pakai kekuatan mana bisa. Ada amin. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Rahim Sarah pun telah tertutup. Tetapi, ini dia nih. Ayat 17 sama 20. Top. Tetapi terhadap janji Allah. Ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan. Imannya unshakable. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia sambil mandul. Dia ngapain? Memuliakan Allah. Ada amin. So kalau kamu belum bebas utang, kamu masih di Uber pinjol, kamu belum lunas, belum dapat kerjaan baru, masih nganggur, kamu memuji Tuhan lompat, orang bilang tuh fanatik loh. Enggak, lagi menciptakan yang enggak ada jadi ada. Itu yang kamu mesti ngomong. Daripada gue stres, lihat muka lu stres, mendingan gue ketawa karena Allah selalu berjanji, janjinya gak bisa batal. Betul apa tidak? Kalau gak bisa ngomong gitu nyanyi aja. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Itu aja ngomong. Kalau takut berani ngomong firman, nyanyi aja. Bagaimana? Kalau kamu mendua hati. Mau firman dilepasin, kalau kamu menyembah iblis, nggak akan bekerja. Karena kamu udah biasa hidup sama setan, bagaimana kamu lebih kuat hidup dengan Tuhan? Kan masih asing dengan Tuhannya. Betul apa tidak? So, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Kalau dokter bilang gak ada harapan, kalau ini pasti mati, cuma ada 3 bulan, gak apa-apa. Si Abraham juga gak ada harapan. Mending cuma Abraham yang mandul. Dua-duanya mandul. Apa kansnya untuk bisa punya anak? Apa? Kansnya dia ada di mana? Tuhan berjanji. Bahwa melalui rahimku aku akan punya keturunan.
Nggak mungkin Tuhan batal. Amin. So sebagai orang yang percaya kepada Alkitab, teksnya Tuhan, katakan teksnya Tuhan. Besok hari Senin saya mesti mimpin upacara di sekolah. Saya bawa teks proklamasi. Saya akan bawa teks Pancasila. Semua teksnya kita apa? Alkitab dong. Kalau kayak gini gak usah jawab malu-maluin. Kamu jadi ketua sel, apa yang diketuain? Dagelan kamu. Kamu nipu dirimu sendiri. Itu berkontradiksi sama integritas ya. Ngomong satu hal, hidupnya yang lain. Sebagai orang percaya, kita hidupnya tergantung pada teksnya Tuhan. Yang jangan bilang kamu gak bisa. Kamu akan berkata, bahwa oleh kasih karunia Tuhan, aku pasti bisa. Oleh kasih karunia Tuhan, aku pasti jadi kepala, bukan ekor. Oleh kasih karunia Tuhan, aku menjadi murid Kristus, bukan ekor. Oleh kasih karunia Tuhan, aku menjadi rasul, bukan tukang cuci piring. Bukan pengemis. Bukan tukang ngutangin orang. Aku pemberkat bagi bangsa Indonesia. So, ini semua mesti diaplikasikan di kehidupan sehari-hari keluargamu. Konteksnya daripada proklamasi Republik Indonesia itu keluarga. Suaminya memproklamirkan kemerdekaan. Istrinya jahit bendera. Satu keluarga bukan? Aplikasikan ini di kehidupan sehari-hari bapak-bapak, ayah-ayah, papi-papi. Tumpang tangan tiap hari ke atas putramu. Tumpang tangan. Ini istri anakmu sendiri loh. Kenapa kita mesti tumpang tangan? Pada waktu kamu tumpang tangan, kamu lepaskan kuasa supranatural yang mengendalikan dan menentukan destinasi putra-putri Anda. Jangan cuman, ini makanannya jangan lupa ya, makan siang ya, jangan kelaparan loh ya. Uang saku, uang Grab, tromol, diberkati. Perkatakan kuasa Roh Kudus. Perkatakan kuasa Allah. Roti ya dibingungin loh. Kekuatan supranatural Tuhan kamu lepasan waktu kamu ngomong. Ingat ya, mulut kita sedang menantikan kesempatan kapan mujizat bisa terjadi loh. Kamu bisa berkata pada gunung itu, cabakan. Kamu bisa pakai kuasa Allah. Cabakan segala problem, kutuk nenek moyang. Lepas dari anakku. Jangan meratapi kutuk kok diratapi. Kekuatan supranatural akan dilepaskan. Ini yang menentukan harga diri si anak dan keyakinan putra-putri Anda. Kamu mau gak anakmu pede? Jangan cari perhatian. Pede. Bisa berdiri mewakilkan sekolahnya. Bisa berdiri mewakilkan kelasnya. Bisa berdiri tahu visi misi sekolahnya apa. Bukan main-main pakai handphone, pacaran. Itu dunia. Itu bukti papa mamanya gak pernah berkati sama sekali. Dan saya mau kasih tahu pada kalian, papa mamanya pun gak akan hidup dalam berkat. Karena kamu gak bisa memberi apa yang kamu gak punya, betul? Seorang tua mesti diisi gak dengan firman Tuhan? Mesti diisi gak sama janji Allah? Mau gak itu yang dilepaskan kepada anak-anakmu tiap hari? Bisu tuli gak akan bisa melepaskan berkat. Setiap orang tua memiliki urapan yang melepaskan kekuatan Tuhan. Karena begitu kamu lahir baru, kalian langsung diurapi Roh Kudus. Buka ke kitab Efesus 1 ayat 13-14. Kalian guru semua yang melayani di Children Church, lepasin berkat ke anak-anak kecil itu. 45 menit mau ngapain itu? Dan semuanya kalian mesti preach the gospel. Semua di TL dan semua di Treasureland, Explorer, Adventurer, Seeker, preach the gospel. Jangan main-main kayak sekolah TK di sekolah. Ada urapan Allah, pakai urapan itu. Oke, Efesus 1 ayat 13. Katakan sama-sama. 2, 3. Di dalam Dia, di dalam Kristus, sarang di dalam pokok anggurnya, ini sama. Ini aplikasi Yohanes 15. Makanya gak ada di dalam GGA, di dalam GBI, di dalam GSJA. Gak ada, adanya dalam Kristus. Ada amin. Sinode gak nyelamatin kamu. Acara gereja gak nyelamatin kamu. Tapi Kristus nyelamatin kamu. Ada amin.
Katakan sama-sama. 2, 3. Di dalam dia saya juga. Karena saya telah mendengar firman kebenaran. Perlu mendengar apa enggak? Jadi perlu ada yang berkatakan enggak? Yaitu Injil keselamatan saya. Di dalam dia saya juga. Ketika saya percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yaitu Roh Kudus itu jaminan bagian kita sampai kita memperoleh. Kamu butuh apostle Indri atau butuh Roh Kudus setiap hari? Kamu butuh kehadiran Roh Kudus atau kehadiran pendetamu besuk kamu kiri kanan? Ngapain dibesukin saya? Mendingan kamu berdiam sama Roh Kudus. Dan sekali Roh kamu ngomong sama Roh Kudus, janjinya Roh Kudus. Ini Alkitab yang tulis Roh Kudus, tahu? Ngapain konsultasi sama pendeta? Di mana penulis yang ada tinggal di dalam kamu? Lihai itu iblis tuh. Muter balikin pikiran kamu tuh. Kayaknya pendeta tuh karismanya luar biasa, hebat, keren. Itu yang perlu disanjung. Bodoh. Itu pendeta juga manusia, siapa tahu dia hidupnya berzina. Siapa tahu dia hidupnya bohong. Kamu dikasih Roh Kudus, gak ada keselamatanmu tergantung pendeta. Keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Bukan pendeta. Jangan banggain pendeta, kita ini hamba, kerja kotor. Layak dapat upah karena kerja kotor. Bukan disanjung-sanjung, sanjung Yesus. Kalau kau mau lihat berkat Allah, sanjung Yesus, jangan sanjung orang. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Kamu pahit sama pendeta, kamu nyembah dia loh. Gak mungkin kamu gak sembah, kamu gak kepahitan. Karena apa yang kamu sembah tidak memberikan apa yang kau mau. Yang kau harapkan. Of course pahit. Dan Roh Kudus itu jaminan bagian kita. Sampai kita menerima seluruhnya. Berarti seluruh janji Allah. Kejadian 1 dan 2. Itu pasti dikenapi dalam hidup kita gak? Dari pihak Tuhan pasti gak? Pasti man. Dari pihak apostle pasti gak? Enggak dong. Tergantung perjalanan saya sama Tuhan dong. Makanya daripada menghakimi pendetamu, mendingan kamu berkati pendetamu dan doakan dia. Tolong. Orang kok disembah. Tolong. Waktu kau berzina, waktu kau bokeh, gak ada tuh orang juga di hidupmu. Ngapain kepahitan? Ngapain taruh pengharapan ke orang yang tidak bisa menolong kamu? Yang gak bisa nyelamatin nyawa kamu? Taruh pengharapanmu total di Roh Kudus Allah. Jaminan kita untuk mendapat seluruhnya. Ada amin? So saya minta ayah-ayah. Kalau kau duduk sebelah anakmu ada di sini, cepat pindah tempat, cari anakmu sekarang. Ayah-ayah, tumpang tangan atas putra-putri Anda. Berkatakan firman Tuhan dan urapan itu Roh Kudus yang kamu terima akan lepas ke anakmu. Semua ayah-ayah berdiri. Katakan, Papa membuat kamu seperti janji Allah kepada Abraham untuk kamu menjadi bangsa yang besar. Biarpun kau mandul seperti Abraham, janji Allah tidak bisa gagal. Pasti terjadi. Papa berkati kamu serta membuat namamu masyhur. Karena Allah berjanji keturunan Abraham dalam Yesus akan dibuat menjadi terkenal, menjadi besar, menjadi berkat. Engkau jadi berkat. Aku patahkan kutuk melarat di keluarga kita. Di dalam nama Yesus. Aku papamu. Aku suamimu. Memberkati keluarga aku. Dan siapa yang memberkati aku dan memberkati keluarga aku, diberkati Tuhan. Siapa yang mengutuk aku dan mengutuk keluarga aku, dikutuk Tuhan. Diberkatilah engkau dengan janji Tuhan ini. Dalam nama Yesus, lepaskan urapan itu. Lepasin urapan itu pada anakmu. Terima. Anak-anak yang mesti percaya dan terima. Receive it by faith. Receive by faith. Di dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan bagi Tuhan semuanya. Yes. Hari ini kutuk-kutuk dihancurkan. Amin. Gak ada orang tua bisa gagal bisnis, gagal pernikahan, tapi anak gak akan gagal. Karena kita panggil yang gak ada seperti sudah ada. Ada amin? Oke, tunduk, duduk. Gak usah peluk-pelukan.
Nggak usah emosi, kenapa sih? Ini kan pengikraran. Kamu ikrarkan kemerdekaan anakmu dari kutuk kakek moyang. Gitu dong. Kakek moyang kan kasih kutuk 4 generasi. Bagaimana kau ini? Ada apa? So ayah-ayah tumpang tangan atas putra-putri Anda, perkatakan firman Tuhan. Dan urapan Tuhan lepas atas anak Anda. Dan jika Anda tidak mengambil tanggung jawab ini, atas anakmu, orang lain akan ambil tanggung jawab. Dan mengendalikan anakmu yang namanya Instagram, yang namanya TikTok, yang namanya Facebook, yang namanya Snapchat, hilang anakmu loh. Jangan bilang kamu cuma kasih berapa jam. Sekolah kita RGA tak akan membatalkan semua polisi sekolah kami sampai 15 tahun tidak pegang handphone sama sekali. RGA mulai polisi tahun ini. Karena anakmu sakit jiwa semuanya. Itu merusak otak sekali. Merusak saraf di otak yang mengeluarkan hormon dopamin dan serotonin. Anda nggak bisa sosial lagi. Anda nggak bisa mengasihi sesama. Egois total. NPD akan lahir gara-gara digital age. Itu lebih sadis loh daripada narkoba loh. Nggak berarti narkoba nggak apa-apa. Tak bunuh kau. Setengah mati. Kenapa kok saya bisa ngomong tak bunuh kowe? Gila loh. Saya mulai pelayanan tidak mewah-mewah loh. Pakai gedung kayak begini. Pakai sound system. Dandan pakai rambut kayak gini. Yang anti angin memiri. Dulu saya kuncir tuh. Nggak pakai sasak-sasakan saya. Bajunya semua panjang semua. Karena setiap hari ketemu setan terus. Bikin orang bertobat. Gak ada pelepasan tanpa pertobatan. Gak ada pelepasan tanpa pertobatan. Dosa dianggap kayak kelemahan. Bagaimana? Dosa adalah kutuk yang merusak hubunganmu sama Tuhan. Kok dianggap kayak kesalahan? Sorry ya. Sorry dari mana? Itu yang bikin Yesus mati loh. Disiksa seperti itu. Kok sorry? Gak ada pelayanan seperti ini. Di dusun, di gedek, di gubuk, rumah tanah merah. Itu setan keluar tuh. Gak ada yang nonton saya. Gak ada Asyir. Gak ada yang bantu saya. Pakai celemek, selimut. Itu kan hanya primadona semua. Madonna tuh yang mau pelepasan tuh. Saya bilang Yesus gak pernah pakai tutup selimut. Dan kalau rebah gak usah ditangkap. Kalau memang dari Roh Kudus mau mental ke atas plafon juga gak apa-apa. Gak masalah, gak akan luka. Saya rebah kok di kamar orang sakit AIDS di MMC. Itu kan vinil lantainya. Geblak, gak ada bunyi. Bunyi aja gak ada. So siapa yang kamu mau impress untuk biar kelihatan orang kamu rohani? Penipu. Gampang ikut Tuhan. Jangan dipersulit. Kalau kamu gak ngambil tanggung jawab, orang lain yang ngambil. Orang tua harus bertanggung jawab. Jangan percayakan kepada hari Minggu. Hari Minggu cuma perayaan. Kalau bukan orang tua yang memberkati, siapa dan? Kalau bukan sekarang, kapan? Mulai hari ini, kamu mesti berkati anakmu. Mulai hari ini kamu jangan ngomong susahnya cari duit. Kamu jangan ngomong beratnya orang tua kamu nyari uang. Itu tidak boleh didengar anakmu. Karena orang tua yang dalam Kristus tidak mendengar kutuk dari Allah Bapa kita. Tapi berkat dari Allah Bapa kita. Ada amin? Katakan amin. Jangan kayak orang asing gitu loh. Katakan amin. In the Jewish tradition. Ini dari Martin. Hamba Tuhan yang saya senang sekali. I really touched dengan kesaksian dia. Dalam tradisi Jewish. Berkat ayah itu sangat mutlak penting. It's a powerful act of love, legacy, and spiritual connection. Anakmu gak akan ada koneksi ke Yesus kalau orang tuanya, bapaknya gak tumpang tangan. Kalau kamu single parent, papinya udah meninggal, ayahnya udah gak ada, maminya jadi bapak. Karena keduanya menjadi satu daging, bukan? It's a way for a father to impart God's favor and blessing upon his children. Shaping their identity and future. Ini adalah cara bagaimana ayah mengimpartasi. Impartasi itu artinya apa yang ada di kamu dipindahin ke anakmu. Dan harus tumpang tangan, gak bisa enggak. Supaya berkat kemurahan Allah, berkat-berkat Allah turun ke anakmu dewe. Supaya membentuk dia punya confidence dan identitas dan masa depannya dia. Destiny-nya udah pasti. Berkat itu is not just formality,
but a conduit for divine influence and a symbol of parental approval and guidance. Berkat, waktu kalian memberkati, itu bukan formalitas. Itu adalah conduit. Anda tahu gak conduit? Bataran, conduit apa tuh? Tukang listrik mesti tahu ini. Apa? Pipa untuk aliran listrik lewat. Aliran listrik orang tua apa? Urapan Roh Kudus. Itu firman gak ada kuasanya kalau urapannya gak lepas dari bapaknya. Ada amin. Menjadi conduit untuk pengaruh ilahi dan lambang daripada persetujuan orang tua dan bimbingan orang tua. Di dalam tradisi budaya Yahudi, a father's blessing is a powerful act of love, legacy. This is double. Okay. Apa sih makna rohaninya? The blessing is seen as a way to bring God's Spirit upon the children. Anda mau Roh Kudus ada di anakmu dan tumpang tangan ke anakmu. Sebelum pergi ke sekolah, pulang dari sekolah, tumpang tangan. Kalau dia pulang makan siang, tumpang tangan, makan di rumah. The blessing is seen as a way to bring God's Spirit upon the children, especially while they are young and unable to secure it through their own deeds. Terutama anak-anak kelas PAUD, baby, sampai PAUD, sampai playgroup, sampai kindergarten, sampai primary 1, 2, 3, nggak mampu mereka menjaga diri. Seorang tua yang harus lepasin urapan itu. Dan Allah akan bekerja sesuai janjinya dia. Kenapa kok kita tumpang tangan pada anak-anak orang-orang Yahudi? Because the blessing reinforces a child's sense of belonging. Pada waktu berkat itu dilepaskan oleh orang tua setiap hari. Katakan setiap hari. Ini akan kembali menguatkan rasa aku bagian keluarga ini. Dan merasa aku dicintai oleh kasih orang tuaku, keluargaku. Dan akan meneguhkan harga diri dan keyakinan diri. Yang berikutnya, tumpang tangan membuat kalian memberkati anakmu supaya ada koneksi bonding antara orang tua dan anak jadi dekat. Jangan jadi musuhan sama orang tua. Itu rugi itu. Dan mempersembahkan rasa aman dan punya arah hidup. Kenapa orang tua memberkati anaknya? Untuk preparation for your future. Untuk mempersiapkan anakmu untuk masa depan. The blessing bisa menjadi cara untuk seorang ayah impartasi pengharapan, aspirasi bagi anak-anaknya di masa depan. Mempersiapkan anakmu sendiri untuk menghadapi tantangan-tantangan dan kesempatan-kesempatan, peluang-peluang yang ada di depan anaknya. Contoh di Alkitab, praktek dari bapak-bapak di Alkitab yang memberkati anak-anaknya. Itu semua akarnya adalah tradisi Alkitab. Di mana sangat signifikan untuk mereka melepaskan berkat Allah, kemurahan Allah, guidance Allah, panduan Allah turun ke anakmu. Nanti mereka nggak tahu ada apa yang terjadi. Kok bisa begini aku ya? Kok aku bisa ya? Because your father release a blessing to you. Every day. Ini komitmen seorang murid Kristus. Kalau kamu bukan murid Kristus nggak mungkin kamu peduli ini. Tapi kalau kamu mau janji Allah daripada Abraham, Ishak, Yakub sampai Yesus. Sampai ke kita. Turun semua. Dan kamu mesti hidupin seperti ini. Ada amin? Stop nonton TV. Matiin sosial mediamu. And mulai berkati anakmu. And berkati orangnya mesti melek. Matanya kebuka. Dia mesti dengar. Gak bisa berkati anakmu waktu dia tidur aja. Waktu dia melek. Supaya dia sadar nanti kalau dia pacaran, dia kawin. Dia mau kawin, dia lau. Dia lakukan apa untuk babynya pada hari pertama. Semua berkat orang tua gak bisa batal. Asal dari firman Tuhan. Kita lihat Kejadian 27. Kejadian 27 ayat 27 sampai 33. Dan Kejadian 48 dan 49. Powerful. Dan benar-benar letter luck terjadi. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumlah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatilah dia, katanya. Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Gila, padang aja tempat anaknya kerja diberkati Tuhan. Dikatakan, man. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Saya mau tanya, terjadi gak? Terjadi gak kepada keturunan Yakub?
Terjadi nggak? Siapa raja penguasa semua gandum dan hasil panen di bumi? Bukankah Yusuf? Mana ada anak gagal? Bapaknya penipu loh. Tapi anaknya hidup dalam berkat Allah. Tidak ada urusan sama penipuan bapaknya. Penipuan itu urusan bapaknya sama Tuhan. Tapi berkat dari mulut bapaknya terjadi. Come on, cuma gaya keluar dari kemiskinanmu. Keluar dari mental melarat. Mental gak mampu, gak bisa. Dengerin, berbagai orang yang miskin di hadapan Tuhan. Karena memang tanpa Tuhan kamu gak bisa apa-apa. Berbagailah orang yang miskin artinya berbagai orang yang tergantung hidupnya sama Tuhan. Das artinya miskin di hadapan Tuhan. Bukan melarat duit. Kalau gitu mafia diberkati Tuhan dong. Mafia gak pakai mengandalkan Tuhan untuk menjadi kaya. Lanjut ya, jamku udah habis nih. 27. Aku gemes. Oh ada kok orang gak tahu. Biar. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat, diciumnya ayahnya. Udah ya, 28. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit. Tanahnya gemuk di bumi. Gandum serta anggur berlimpah-limpah. Betul gak tanahnya penuh susu dan madu? Yes. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu. Suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu. Anak-anak ibumu akan sujud padamu. Siapa yang mengutuk engkau terkutuk dia. Siapa yang berkati engkau diberkati Allah. Katakan saya Kristen Teflon. Gak ada kutuk bisa nempel. Kita lepas terus. Ada apa? Orang kutukin lepas. Orang kutukin lepas. Orang nipu kita lepas. Kenapa bisa lepas? Karena kau berkati orang yang ngutukin kamu. Kalau kau gak memberkati orang yang ngutuk kamu, itu kutuk nempel. Apalagi kalau kamu kutuk balik. Wah, nempel tuh. Tapi begitu kamu kutuk balik, kamu berkati, tush, lepas. Terus kutuknya kemana? Ke orang yang kasih. Itu rahasianya Daud sama Saul. Orang disakitin kok jelek-jelekin yang nyakitin. Namanya orang sakit yang nyakitin. Betul apa tidak? Ia juga menyediakan makanan yang enak. Enak gak? Apa kalau yang ngundang kamu makan enak gak? Gak akan nasi jinggo kan gue natar ke kamu. Lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya. Bapak bangunlah. Makan daging buruan masakan anakmu ini. Agar kau memberkati aku. Ini si Yakub lagi licik nih. Tapi kata Ishak ayahnya kepadanya. Siapa engkau ini? Aku anakmu, anak sulungmu Esau. Bohong loh dia. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapa gerangan dia? Kok cepat sekali lu buru binatang ini? Dan yang telah membawa kepadaku, cepat sekali masaknya. Aku telah memakannya semua. Dan sebelum kau datang, telah aku memberkati dia. Dan dia akan tetap, saya lompat di sini. Oke ya, saya ceritain. Atas nubuat waktu maminya, waktu istrinya Yakub hamil, Rachel, waktu dia hamil langsung ada kembar. Langsung Allah bernubuat, yang muda akan menguasai yang tua. Itu udah Allah yang tentukan. Nangkap ya? Kemudian dikatakan yang muda akan pegang tumit dari yang ketua. Jadi waktu lahir yang keluar pertama Ishak, yang keluar langsung anak kedua langsung keluar. Kenapa? Dipegang tumitnya. Jelas? The knee grabber. The heel grabber. Dan langsung Allah berkata, dia seperti dia lahir memegang heel-nya, memegang hak kakinya, maka begitulah dia akan kuasai. Nah mamanya bantu Tuhan. Dosanya di situ. Mestinya itu terjadi secara alamiah. Jelas gak ini? Di mana Allah pakai Ishak manggil si Yakub, tetapi ini mama Rachel. Mama ting dong. Begitu si Ishak pergi, aku mau berburu. Babi celeng yang hitam. Habis itu gue bunuh, gue bersihin, gue sunat, gue higieniskan, gue masak sup kacang. Gak tahu kacang apaan. Dan kemudian dia udah setengah mati, capek, bagus bunuh babi, gotong babi, masak babi, gak ada presto, langsung dipakai slokok. Kan lama kan? Lagi diskusi, Esau, mamanya dong udah masak duluan. Terus anaknya pergi pakai kosmetik zaman itu. Pakai lem, dikasih bulu babi. Bau ladang. Tapi suara halus kayak Yakub. Dan langsung si Ishak karena udah rabun dan udah lapar, langsung diberkati. Datang Esau,
Oke Pak, ini makanannya. Hah? Nah, tadi aku udah berkati siapa tadi? Aduh, and isong meraung-raung. Berkati aku, berkati. And bapaknya ngomong yang luar biasa. Apa yang telah keluar dari mulutku menjadi berkat, nggak bisa dibatalin. So orang Yahudi tahu the power of blessing dari ayah. Sekali lepas nggak bisa gagal. Maka stop ngomong, anak malas kamu anak nakal, cabut. Panggil yang nggak ada seperti ada. Karena yang bisa merubah anak cuma Tuhan. Yang bisa merubah saya cuma Tuhan. Nggak ada orang tua bisa merubah saya. Percaya itu. So, Esau meraung-raung, ayat 34. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, dia meraung-raung dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Serta berkata pada ayahnya, berkati aku juga ya Bapa, berkati aku juga ya Bapa. Dan saya mau setau berkalian, Ishak memberkati dia, tapi isinya kutuk. Karena gak bisa dibatalin. Saudara, saya undang Anda semuanya. Pilih, mau lihat anakmu lebih hebat dari kamu? Lebih makmur, lebih cinta Tuhan? Atau mau seperti kamu bahkan di bawahnya? Dan ganti mulutmu tiap hari. Every day you have a duty. Sama juga dengan Yakub. Wow, berkatnya Yakub kepada 12 putranya terjadi. Sampai Yesus mati di kayu salib, bangkit pada ketiga. Itu semua berkat Allah kepada Yakub. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya ku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpun sini kamu semua, dengarin. Ya anak-anak Yakub, dengarkanlah kepada Israel, ayahmu. Secara daging lahir namanya Yakub papinya. Secara ruh namanya Israel. Urapan turun, pengen nama Israel. Nah, saya mau kasih tahu pada kalian. Dan Anda baca sendiri di Kejadian 48, 49. Semua berkat kepada Ruben, kepada Simeon, kepada Isa, kepada Naftali, kepada Sebulon, kepada Yehuda, kepada Yusuf. Turun. Tidak ada satu yang salah. Luar biasa firman itu. Dan satu lagi yang kalian mesti belajar hari ini. Amsal 26 ayat 2. Ini yang bikin kamu Kristen Teflon. Seperti burung pipit mengirap. Dan burung layang-layang terbang. Bisa pergi. Bisa datang, bisa pergi. Demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Ini yang bikin kamu Kristen Teflon. Seperti kutuk, hoax, tuduhan. Mau masuk di YouTube, masuk di Instagram, mau masuk di Facebook. Kamu dijelek-jelekin, kamu diracunin, kamu coret, namamu lumpur. Kalau kamu berkati orang yang nyakitin kamu. Kamu berkati orang yang musuhin kamu. Itu tidak akan kena ke kamu. Kena kepada yang ngutukin saya. Ada amin? So tulis di situ. Saya Kristen Teflon. Asal hidup saya sesuai Amsal 26 ayat 2. Curse without cause will not come. Bagi bangsa Yahudi, keluarga Yahudi. Mereka selalu berkelompok. Saya baru tahu. Klan Yahudi sangat kuat sekali di Sydney, Australia, di Melbourne. Selalu ada perumahan lux, perumahan top semuanya. Orang Yahudi semua, Yiddish semua. Pakai topi hitam, pakai keril-keril yang laki semua. Perempuannya semua pakai head cover. Bukan seperti kerudung, tapi seperti topi. Mereka punya klan sendiri. Dan setiap anaknya mencapai 13 tahun, bagi putranya, mereka mesti melakukan yang namanya bar mitzvah. Bar mitzvah adalah upacara perayaan besar-besaran. Di mana di dalam bar mitzvah anak laki-laki dari perintah. Artinya anak laki-laki dari perintah akan lahir, dikembangkan dalam bahasa Aram. Ini bukan bahasa Ibrani. Menandakan seorang anak laki-laki Yahudi yang mencapai usia 13 tahun. Dan menjadi bertanggung jawab atas hukum Allah dan kewajiban agama Yahudi. 13 tahun dianggap dewasa. Kamu anak 13 tahun masih disuapin, disediain apa-apanya. 13 tahun Yahudi mesti bisa belajar sendiri firman. Mesti bisa baca Alkitab, kelarin Alkitab dan tahu hukumnya. Makanya guru-guru children church jangan main-main sama anak kecil di seeker. Ditolak sama mereka loh. Itu usia mereka mesti bertanggung jawab. Firman kok dimainin-mainin. Itu nasibnya anakmu di masa depan tergantung ini. Kalau orang tua gagal karena kamu gagal hidup seperti ini. Oke, ini upacara kedewasaan. Yang menandai transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa dalam Yudaisme. So di
klan Yudaisme, agama Yudaisme, Ethan itu dewasa, bukan anak kecil, nonton main handphone. Nggak ada kayak begitu. Diperlakukan sebagai orang dewasa. Pegang kitab Taurat. Hafal kitab Taurat. 10 perintah Allah mesti tahu luar kepala. 5 buku Musa harus tahu. So stop nonton TV. Ajak anakmu buka kitab Taurat. Supaya mereka tahu hukum apa yang mengatur hidup mereka. Ada amin? Di dalam agama Yahudi, upacara menandai kedewasaan bagi anak perempuan namanya bat mitzvah. Kalau laki, bar. Bar artinya male. Bat artinya female. Secara harafiah bat mitzvah berarti anak perempuan dari perintah Allah. Upacara besar-besaran ini menandakan seorang gadis telah mencapai kedewasaan hukum, bukan menstruasi, bukan haid. Dan tanggung jawab dalam agama Yahudi, biasanya perempuan mulai dewasa usia 12 tahun. Tidak tergantung haid apa nggak haid. Meskipun tradisi ini mengikuti pola bar mitzvah untuk anak laki-laki, bat mitzvah lebih menekankan pada peran perempuan dalam komunitas Yahudi dan tanggung jawab mereka terhadap ajaran agama. Kenapa? Kenapa upacara bar mitzvah dan bat mitzvah penting sekali, pestanya gede-gedean. Anda bisa nonton di YouTube kok, pencet ya bar mitzvah. Lihat anak-anak kecil-kecil tapi udah 13 tahun. Wow, menyanyi. Firman Tuhan Taurat dinyanyikan. Mereka gak baca mati loh, nyanyi bermazmur. Pakai bahasa Ibrani semuanya. Kenapa? Karena semua anak laki dan perempuan Yahudi hidup dalam berkat dan kuasa Allah yang dikatakan oleh figur otoritas rohani mereka. Anak laki Yahudi, perempuan Yahudi hidupnya tergantung dari berkat dan kuasa Allah yang dilepaskan oleh figur otoritas mereka. Ayah dan ibu selalu memberikan berkat ke anak-anaknya setiap hari Jumat di waktu makan malam di hari Sabat. Jadi orang tanya kalau Sabat ngapain? Kita nggak boleh kerja, so ngapain? Kamu kerjakan, kamu lepaskan semua berkat janji Allah dari Alkitab kepada anak-anakmu. Supaya anakmu menjadi apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kenapa sih orang Yahudi sangat makmur sampai hari ini? Mau diserang Iran kayak, mau diserang apa kayak, Palestina kayak, Israel tetap hidup. Itu bangsa nggak hancur loh. Kamu nggak nonton? Live man. Kenapa kok mereka makmur? Sebab mereka orang-orang yang hidup dalam kelompok-kelompok dimanapun mereka berada. Saya lihat ini. Anda pergi ke New York, the best restaurant, the best apartment, the best tempat di Amerika, Jews. Semua Yahudi. Gak ada non-Yahudi yang bisa kaya. Because what? Orang tuanya. Dari kecil diberkati terus. Itu berkat ngejar mereka loh. Malu-maluin dong. Orang tua mati tinggal utang-utangnya ngikutin anaknya. Nggak ada di keluarga Yahudi. Dan kita keluarga Yahudi rohani. Karena Kristus Yesus. Ada amin? Karena mereka hidup, katakan sama-sama 2, 3. Karena mereka hidup di bawah kuasa berkat yang 1, 2, 3 diucapkan oleh otoritas-otoritas rohani mereka yaitu. So ayah-ayah mulai hari ini berkati anakmu. Jangan cuma doa kilat demi mau makan gitu loh. Berkati anakmu supaya waras hidupnya. Bangsa Israel jumlahnya 2,7% dari total penduduk dunia. 80% penerima Pulitzer Prize. Apa itu Pulitzer Prize? 23rd Annual Award given by Columbia University in New York City. Award penghargaan dari Columbia University di New York. Sebagai pencapai-pencapai di Amerika untuk jurnalisme, seni, dan surat-suratan. They were established di tahun 1917 oleh Joseph Pulitzer, Yahudi lagi, yang membuat harta kekayaan dia sebagai seorang pencetak surat kabar. Sebuah kenyataan sampai hari ini detik ini sementara Palestina ngebom atau ngirim rudal, ngirim drone dengan bom kepada Israel. Saya mau cerita pada kalian. Kalian bisa jalan-jalan di Israel tetap tur seperti nggak ada apa-apa. Hari ini. Kalian masih bisa terbang. Mau beli terbang malam hari ini, asal ada tour guide, you can go now. Tidak kena bom sama sekali. Sebuah anak-anak Yahudi hidup di dalam urapan Allahnya. Hidup seperti Daud. Daud berkati anak-anaknya. Lihat berkatnya Daud. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Katakan sama-sama. Ini orang tua kalau mau berkati anaknya bisa pakai ini juga. 1, 2,
3. Really? Berbagailah engkau anakku, karena engkau enggak berjalan menurut nasihat orang fasik. Anakku, jangan berdiri di jalan orang berdosa. Anakku, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Anakku, buatlah kesukaanmu Taurat Tuhan. Dan renungkan Taurat itu siang dan malam. Anakku, kau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang gak layu daunnya. Katakan sama-sama yang keras kepada anak itu. 2, 3. Apa saja yang kau perbuat berhasil. Bahagia gak kalian? Bisa ngomong kayak gini kepada anakmu. Jangan ngomong kamu nyusahin orang tua. Kamu bikin beban, mami kerja keras cari duit setengah mati. Kamu kayak gini, waduh, terjadilah sesuai perkataanmu. Yesus pun memberkati. Ini buku isinya berkat dan berkat itu powerful sekali loh. Dia mulai khotbah di bukit dengan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Mereka mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang berduka cita, mereka akan dihibur Tuhan. Berbahagialah orang lemah lembut, mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah, 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 berbahagialah. Amin. Isinya berkat semuanya. Gila gak tuh? Jesus is a blessor. Kenapa? Karena dia tahu kita gak bisa hidup sukses tanpa blessing dia. Ada amin? Kenapa kok Tuhan berkati? Karena kita lahir untuk diberkati. Katakan sama-sama, saya lahir untuk diberkati. Katakan lagi, kenapa kok saya mesti memberkati? Kenapa Yesus berkati? Kenapa Daud berkati? Kenapa Nabi Yesaya berkati? Kenapa Musa memberkati? Kenapa? 1, 2, 3. Kita lahir untuk diberkati. Katakan sama-sama, next slide. Katakan sama-sama, born to be blessed. Katakan lagi, born to be blessed. Katakan Yesus datang dan pulang memberkati umatnya. Dia naik ke surga. Dia buka tangannya. Diberkati semua umatnya. Kamu kalau betul pengikut Tuhan. Kamu pergi keluar masuk diberkati. Dan kamu lepasin berkat orang tua. Ada amin? Ikutin Yesus kita. Masuk gereja, pulang gereja, memberkati. Masuk bumi, keluar bumi, memberkati. Jangan keluar GGA kepahitan, jelek-jelekin GGA. Yang benar aja kamu. Dengerin ya, kamu jelekin pendetamu, kamu jelekin GGA, itu jelek akan nempel di kamu. Karena saya akan berkati kamu. Saya Kristen Teflon. Makanya orang yang mengutuk saya akan lebih susah hidupnya. Karena di balik semua kutukanmu, saya berkati kamu. Kalau itu masuk ke kuping saya, kalau saya nggak tahu, saya nggak peduli. Kalau kamu perang dingin sama saya, silent treatment apa, aku berkati kamu. Because you are sick. Dan saya nggak mau memikul penyakit kamu. Saya mau pikul berkat Allah Bapa Abraham, Ishak, Yakub. Saya nggak mau hidup seperti senasib sama kamu. Believe me. Berkat Imam Harun, bahkan Imam Harun di perjanjian lama, bikin berkat. Semuanya berdiri. Saya mau lepasin berkat bagi kalian. Right? Terima berkat Allah melalui Imam Harun. Ke anak-anaknya. Katakan ke anak-anaknya. Oke. Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kau memberkati orang Israel yang ada di GGA. Katakanlah kepada mereka. Dengerin ya. Sambil kamu hafalin. Habis ini kamu yang ulang. 2, 3. Tuhan memberkati engkau. Ya, kamu hafalin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ini janji Allah loh nih. Power loh nih. Power lagi saya lepasin nih. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberi engkau damai sejahtera. Dan bagian Tuhan dia letakkan namanya di atas kamu. Dan dia berkata, aku berkati semua kalian. Mulai katakan dari hati kalian. But you really mean it. Kamu memberkati anakmu, memberkati papi mamimu, memberkati kakak adikmu. Siapapun yang ada di sini berkati. 2, 3. Tuhan memberkati engkau. Sebut nama orangnya siapa tuh engkau itu. Tuhan menyinari papa mamaku dengan wajahnya. Tuhan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada anak-anakku dan memberi anak-anakku damai sejahtera. Tuhan, terima kasih untuk nama yang kau letakkan dalam hidupku. Aku diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus. Semua yang percaya dengan iman sebesar biji sesawi. Itu mujizat mau terjadi. Dan lepaskan dari mulut kalian. Ada amin?